siang semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, nama saya Kanaya Gusnia Zira. Saya dari UIN Banten. Di sini saya akan melakukan link assessment instrumen non-test yang berupa DCM. Nah, apa sih DCM itu? DCM itu adalah daftar cek masalah, yang dimana di dalam isi DCM itu adalah pernyataan-pernyataan atau permasalahan yang sedang dihadapi atau yang pernah dihadapi oleh teman-teman semua nih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memfokuskan masalah-masalah teman-teman yang ada, yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Nah, manfaatnya apa? Manfaat masalah ini adalah untuk lebih memfokuskan masalah-masalah yang ada pada diri kalian masing-masing. Nah, segitu penjelasan tentang DCM. Ada yang ingin dipertanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, baik. Sebelum saya menyebarkan DCM instrumen, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa instrumen-instrumen ya. Nanti kalian isi dari instrumen-instrumen tersebut. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah mengasih instrumen DCM melalui kertas. Nah, nanti teman-teman isi berdasarkan permasalahan yang sedang dialami atau yang pernah dialami oleh teman-teman. Oke, nggak ada batasan waktu untuk mengisi DCM ini, tetapi saya harap bisa mengisi dengan terbuka dan jujur apa adanya, karena saya sangat membutuhkan hasil yang benar-benar dari kalian ini. Oke, sudah ya? Kalau sudah, saya ambil lagi ininya, DCM-nya. Oke, karena tadi saya sudah mengambil hasil DCM kalian, nanti saya kelola dan nanti saya akan memperlihatkan hasil DCM-nya minggu depan. Oke, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kemarin kan kita sudah menyuruh untuk mengisi DCM dari responden teman-teman kita kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengelola DCM. Nah, di sini saya ada 15 responden yang telah mengisi DCM kemarin. Nah, di sini saya juga ngambil ada 10 aspek. Yang pertama ada aspek kesehatan, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, ada aspek hubungan pribadi, ada yang aspek hubungan muda-mudi, ada rekreasi hobi, ada kehidupan keluarga, ada agama dan moral, ada penyelesaian terhadap sekolah, dan ada masa depan dan cita-cita. Nah, ini semua kita sebut aspek. Nah, terus apa sih yang ini nih, yang 4 ini nih, 3, 4. Nah, yang 4 ini adalah item pernyataan atau pernyataan yang diberikan kepada teman-teman kemarin. Nah, di sini kan nggak semua orang mempunyai masalah yang sama, jadi ada beberapa yang kosong, itu berarti tandanya nggak diisi. Itu nggak apa-apa, karena emang berarti dia baik-baik saja di dua aspek ini gitu. Jadi kalau yang nggak diisi itu berarti nggak masalah di aspek itu gitu. Nah, ini kan ada 15 aspek nih
yang pertama, responden pertama itu dia cuma ngisi 3 dan 4. Nah, berarti dia cuma ada masalah di 3 dan 4. Nah, begitupun sebawahnya. Nah, yang kosong ini berarti dia baik-baik aja dengan masalah atau dengan aspek yang telah diberikan. Nah, terus ada juga yang ini nih, ada juga yang penuh aspeknya. Ada yang diisi semua, berarti dia mengalami masalah semua aspek gitu. Begitupun sama dengan ekonomi, dengan sosial, dengan hubungan pribadi dan lain-lain. Nah, kita sudah menginput semua instrumen-instrumennya. Ini yang satu-satu ini udah semua diisi, dan sekarang kita mulai menghitung NP-nya. NP-nya apa sih rumusnya? NP-nya itu rumusnya sama dengan sum G15 dari mana? Karena kita ngambil dari sini, dari angka 1 ini, dari aspek nomor 1 sampai nomor 4. Berarti J15. Oke. Sudah itu kita tutup kurung, terus kita pencet enter. Nah, muncul hasilnya 2. Terus kita tinggal tarikin ke bawah saja gitu. Jadi tinggal set gitu. Nah, hasilnya sudah, dan totalnya semua di NP ini ada 25. NP itu adalah jumlah aspek semua, jumlah ya jawaban ini nih 1, 1, 2 gitu. Nah, oke, begitupun sama di ekonomi, terus di sosial juga sama gitu. Nah, terus yang kedua itu ada N. N-nya itu apa? N-nya itu pernyataannya ada 4 item kan. Berarti di sini kita semua ditulis 4. Ini juga di sini di ekonomi juga 4 gitu. Nah, terus ada persen. Persennya untuk menentukan berapa persen gitu masalah yang ada di responden ini. Cara ngitungnya gimana sih, Kak? Oke, kita akan menghitungnya ya. Menghitungnya itu rumusnya adalah K15. Nih, K15 nih NP-nya 2. Kita ulang ya. K15 dibagi per buka kurung 4 dikali 100%. Kenapa 4? Karena 4 dari hasil ini instrumennya ini ada 4, berarti 4 kali 100%. Kita pencet enter. Nah, 50% berarti ada 50%. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, hasilnya Nah, di sini kita sama. Nah, oke. Nah, sama. Oke, begitupun di yang aspek ekonomi. Ekonomi kita persennya sama rumusnya S15. S15 kenapa? Karena NP-nya ada di S. Terus kita kita pencet NP-nya. Berarti S15 per 4 kali 100%. Oke. Jangan lupa buka kurung, tutup kurungnya ya, teman-teman. Oke, kita pencet. Oke. Nah, hasilnya 25%. 25% kita tarik lagi ke bawah ya, teman-teman. Kita tarik ke bawah, teman-teman, dan yaps. Nah, ini hasilnya. Begitupun juga di sosial, di hubungan pribadi, hubungan muda-mudi gitu. Nah, sama cara berulang. Nah, cara menghitung NP-nya ini dapat 25 dari sum sama dengan dari jumlah NP ini. Sum sama dengan dari K15 sampai K29. Jangan lupa buka kurungnya juga ya, teman-teman. Buka kurung sama tutup kurung. Kita pencet enter. Nah, hasilnya adalah 25. Terus kita ulang-ulang, cara berulang-ulang sampai ke aspek
terakhir yaitu aspek masa depan dan cita-cita. Nah, sudah beres dari tabulasi yang tabel berdasarkan aspek-aspeknya. Nah, ini ada total NP. Total NP-nya itu dari mana? Dari total NP-nya kenapa bisa sebanyak ini? Karena kita menghitung NP semuanya. Di responden pertama, yaitu ada di K15, ada di S15, ada di AA15, ada di AI15, AK15, AY15, BG15, BO15, BW15, dan CE15. Nah, gimana bisa caranya ini? Ini kan kita lihat aja NP-nya nih. NP-nya ada di CE, terus ada di BW lagi gitu. Jadi total NP tinggal menjumlahkan NP yang dari responden itu gitu. Karena ini sudah totalnya, terus kita tinggal tarik aja ke bawah dan hasil juga bakal mengikuti 10, 14, 10 dan sebagainya. Nah, terus kita ada N. N itu apa? N itu dari total semua aspek. Karena aspek ada 10, terus pernyataannya 4, jadi 10 kali 4 adalah 40 gitu. Terus persen dari mana? Persen itu adalah dari total NP. CJ15, ini CJ nih. Aduh, sorry. Nah. Oke. Nah, ini adalah sama dengan CJ15 dari ini. CJ15 dari total NP per buka kurung 40 itu dari N-nya 40 dikali 100%. Jangan lupa tutup kurung, kita pencet enter. Nah, muncul kan hasilnya 38%. Nah, terus kita tinggal tarik ke bawah saja. Kita tarik ke bawah dan tara, hasilnya muncul ada 38, ada 25, ada 35 gitu. Nah, ada 38, ada 25, ada 35 dan sebagainya. Nah, terus sudah selesai itu, kita lanjut ke bagian aspek masalah. Nah, aspek masalah ini kita lanjut ke aspek masalah. Aspek masalah ini ada terdiri dari NP, ada N, dan ada persen, ada keterangan. Nah, habis itu kesehatan itu kenapa bisa NP-nya 25? Karena kita lihat dari sini, dari tabel yang ini nih. Dari tabel dari kesehatan ini NP-nya semua keseluruhan ada 25. Nah, gitu teman-teman. Terus habis itu next ada di ekonomi ada 24, berarti bener kan 24 NP-nya tuh. Terus kita ini lagi, terus ada sosial juga ada 25. Kita lihat nih sosial ya 25, dan seterusnya kita cari NP-nya. Nah, setelah dicari kita jumlahkannya tadi pakai apa? Ya, pakai sum sama dengan nih CT 15 titik 2 CT 23. Jangan lupa buka kurung sama tutup kurungnya teman-teman. Kita enter, muncul jawabannya, hasilnya ada 234. Nah, N ini adalah jumlah responden yang mengisi. Jumlah respondennya itu kemarin ada 15. Persennya gimana nih teman-teman? Ada yang bisa nggak? Nah, persennya ini kita hitung. Jadi
CT15 itu dari NP-nya 25 per 15 dari jumlah responden dikali 5 dikali 100. Nah, bentar. Oh, ini 4 teman-teman. 5 ding. 5. Nah, jadi kali 100. Sama dengan 33%. Terus kita tarik lagi ke bawah. Dan tada hasilnya. Next. Nah, total masalahnya tuh ada 234. Total masalahnya itu ada 234. Nah, persentasenya itu 28%. 20% itu dari mana? Dari total masalah dibagi 55 dikali 15 dikali 100%. Ini rumusnya, oke? Oke, kalau sudah kita pencet oke. Nah, predikatnya itu C. Kenapa bisa predikat C? Ini juga nih, kenapa di sini ada keterangan? Ada keterangan bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Nah, karena dari sini teman-teman, nih dari keterangan sini. Nah, 0% itu tidak bermasalah, 1% sampai 25% itu baik. Terus ada 26 sampai 50 cukup, terus ada 51% sampai 75% itu kurang, ada 76 sampai 100% itu sangat kurang. Oke, teman-teman. Jadi itu keterangannya di situ. Kenapa bisa di C, bisa A, bisa B gitu. Next, kita ke analisis individual. Nah, teman-teman, analisis individual ini nah, kita dari sini. Nah, ini misalnya ini nama respondennya, salah satu nama responden. Nah, ini kesehatannya dia bermasalah di nomor 3 sama 4. Dari mana bisa tahu kita 3 sama 4 ini? Dari tabel yang tadi, tabulasi yang tadi teman-teman. Tuh, masalahnya ada di 3 dan 4, ya kan? Nah, terus ada di ekonomi. Ekonomi ini, responden ini tuh dia ini teman-teman. Nah, responden yang tadi, yang ini tuh dia cuma ada di nomor 4 doang teman-teman. Nah, terus abis itu di sosial dia di nomor 2 sama 3. Di nomor 2 sama 3 doang. Nah, itu teman-teman. Nah, 2 sama 3 doang teman-teman. Ini salah nih teman-teman. Ini harusnya di nomor 3 bukan nomor 4. Salah. Di ekonomi itu nomor 3. Nah, tapi yang saya bikin bener kok. Di sosial ada 2 sama 3. Nah, bener kan? Nah, ini 2 sama 3. Terus di hubungan pribadi ada 1 sama 4. Benar tuh. Hubungan muda-mudi itu ada di 1 sama 2. Benar. Di rekreasi dan hobi itu 1 sama 4. Ini salah teman-teman. 1 sama 4. Nah, ada di 1 sama 4. 2 sama 4. Benar-benar tadi teman-teman. Maaf. Ada 2 sama 4.
Terus di kehidupan keluarga itu ada nomor satu doang ya. Agama dan moral itu ada di nomor dua saja ya. Benar, penyesuaian terhadap sekolah itu ada di nomor 1 kalau di analisis ya. Kita lihat nih di analisis, benar kan nomor 2. Nah terus terakhir itu ada di masa depan dan cita-cita itu ada di nomor 1. Ada di nomor 4. Nah terus yang terakhir itu ada di analisis masa depan dan cita-cita. Masa depan cita-cita itu ada di nomor 4 tuh. Nah ini jumlahnya 3 sama 4 berarti 2 kan. Nomor 3 sama nomor 4 2, 3 1 gitu. 2 3 tinggal dijumlahin. Nah habis sudah menjumlahkan, sini kita menghitung persennya. Persennya adalah X10 dapat dari mana kak? Sama dengan X10 per 4 dikali 100%. Jangan lupa tutup buka kurungnya ya teman-teman. Nah kalau sudah kita pencet enter. Nah enter, sudah muncul ini jawabannya. Nah dan taram, ini hasilnya. Dan predikatnya ini C, ini B, ini C. Yang tadi nih teman-teman, kenapa bisa B bisa C? Karena kita ngambil dari tabulasi yang tadi. Nih yang keterangan 0 sampai 100% ada semua di sini. Nah begitupun yang lainnya. Yang lain juga sama, dihitung seperti tadi. Terus keterangannya jangan lupa juga ditulis ya teman-teman. Yang C ini cukup bermasalah, B baik, C cukup bermasalah, B baik, sampai bawah. Nah dan yang kedua dan seterusnya juga sama caranya kayak yang tadi teman-teman. Oke, next lanjut kita ke analisis kelompok. Analisis kelompok itu sini ada analisis per item pernyataan. Nah ini kan yang tadi udah saya bilang itu ada 40 item pernyataan. Nah di sini ada nama-nama responden. Jadi di sini tuh nomor 1 kita cari nih siapa responden-respondennya. Yang pertama ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Misal di sini ada 8 orang. Kita dari mana dapatnya? Dari sini. Di sini. Nah, 1 sampai 40. Itu. Dan seterusnya kita susun sampai benar-benar menginikan satu persatu sama item yang diisinya dengan nama-nama mereka. Oke. Nah, jumlah responden ini adalah semuanya, jumlah respondennya. Jadi 8. Dan seterusnya kita jumlahin aja nih dari nama-nama respondennya. Nah, terus keseluruhan respondennya itu ada 15. Ada 15 item. Ada 15 item. Ada 15 responden. Nah, bawahnya juga 15 karena 15. Nah, terus habis itu persennya tuh hitung dari mana, Kak? Persennya itu ngitung dari sama dengan H9. Nih H9 dibagi K9 nih. K-nya tuh dari N-nya dikali 100%. Jangan lupa buka kurung sama tutup kurungnya teman-teman. Kita pencet enter. Nah hasilnya 53%. Kita tarik ke bawah, tinggal kita tarik dan hasilnya sudah jadi. Tuh. Terus next ada analisis per aspek masalah. Nah analisis per aspek masalah di sini ada 10 aspek kan. Ada kesehatan, ada keadaan ekonomi, ada kehidupan sosial, ada kehidupan pribadi,
ada muda-mudi, ada hubungan pribadi, ada muda-mudi, ada rekreasi hobi, terus ada hubungan keluarga, ada agama dan moral, penyesuaian terhadap sekolah, penyesuaian sama ada masa depan dan cita-cita. Ini kita lihat dulu karena tidak ada. Hati-hati ya teman-teman. Nah, jadi ada sebuah aspek. Nah, di sini ini N ini adalah jumlah item pernyataannya, ada 4. Nah, M ini adalah jumlah responden. Jumlah respondennya ini ada 15. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke program BK-nya. Nah, kita tadi sudah mengisi DCM. Nah, program layanan bimbingan dan konseling. Ini presentasi masalahnya kita ambil dari Excel ini, teman-teman. Tuh, kita ambil dari sini. Oke, terus habis itu ambil presentasi masalahnya. Nah, terus di sini analisis per itemnya juga kita ambil dari tadi ini, dari yang analisis kelompok. Kita ambil analisis per itemnya. Nah, kita ambil dari sini. Analisis per aspek masalahnya. Ini kita analisis per itemnya dulu, teman-teman. Analisis per itemnya dulu. Jadi kita ngambil dari sini. Ini kita ngambil dari sini dulu. Nah, ini dari analisis per aspek masalahnya. Terus baru kita ambil dari analisis per itemnya. Per aspek. Ya, yang atas tuh per item, yang bawah tuh per aspek. Nah, kita pindahin ke sini. Sudah kan, teman-teman? Nah, ini aspek masalahnya. Oke. Nah, berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tertinggi itu ada di hobi dengan presentasi 125%. Nah, kemudian ada di keadaan ekonomi aspeknya sebesar 93%. Terus ada dengan presentasi 70% itu masa depan dan cita-cita dan penyesuaian terhadap sekolah. Oke. Sekolah. Dan sebesar 50% itu untuk terhadap sekolah. Jadi ada nah, yang bermasalah itu ada 21, 11, 16, 17, 29, 30, 34, dan 40 gitu loh. Nah, ini ada 3 orang yang bermasalah. Jadi kita mulai ke program tahunannya ya, teman-teman. Nah, program tahunannya ini ada 4 aspek, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, yang pertama itu ada tujuan layanannya itu ada membantu siswa memahami dan membuat keputusan dalam menggunakan uang serta mempersiapkan untuk menghadapi keadaan ekonomi di masa mendatang. Tadi kan masalahnya ekonomi ya, teman-teman. Jadi di sini kita tujuan layanannya berarti tentang ekonomi gitu dan hobi. Yang paling besar tadi 125 dan 93%. Nah, terus yang kedua itu di pribadi ada hobi kan. Ada membantu siswa untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjadikan hobi sebagai pengembangan diri. Nah, komponen layanannya itu ada 4 komponen layanan. Nah, strategi layanannya itu apa sih? Ada layanan informasi dan layanan penempatan dan penyaluran. Materinya itu apa? Pentingnya memahami literasi keuangan dan meningkatkan produktivitas dengan melakukan hobi. Ada 2 kan di pribadi. Nah, metodenya apa? Bisa ceramah, bisa diskusi kelompok gitu. Medianya apa? Kita bisa menggunakan media PowerPoint dan video. Bisa juga dengan studi kasus. Nah, evaluasinya apa? Kuesioner, diskusi, reflektif, observasi, perilaku, sebelum dan sesudah layanannya tuh kayak gimana gitu. Nah, terus yang kedua itu ada sosial. Sosial itu ada membantu siswa dalam membangun kepercayaan dalam hubungan serta memberikan pemahaman sesuai mengenai komitmen dalam hubungan. Nah, ini kita bisa menggunakan konseling kelompok.
konseling kelompok itu tujuannya apa? Membangun kepercayaan dalam hubungan. Kita bisa melakukan diskusi kelompok. Terus media juga kita bisa memakai video pembelajaran dan studi kasus. Terus habis itu evaluasinya tuh bisa observasi proses dan hasil konseling, laporan kelompok, perubahan perilaku interpersonal di sekolah. Nah, terus ada lagi membantu siswa dalam memahami perbedaan dan menghargai antar sesama, mulai dari pola pikir, terus cara berkomunikasi dan menjaga toleransi. Nah, etika sosial, norma pergaulan itu ada komponen layanannya. Strateginya itu ada layanan informasi, terus materinya itu ada memahami perbedaan dan menghargai keberagaman dalam hubungan pribadi dan sosial. Terus ada metodenya tuh bisa ceramah, tanya jawab. Ada PowerPoint juga, medianya modul informasi. Nah, umpan balik dari siswa, pemahaman konsep etika sosial melalui tes formatif atau observasi sosial siswa. Terus ada belajar, membantu siswa mengembangkan strategi belajar dengan mengelola waktu dan tugas dengan baik. Nah, komponen layanannya itu apa? Pengembangan strategi belajar. Nah, ada ininya ada bimbingan kelompok. Terus habis itu ya, strategi lainnya bisa bimbingan kelompok. Materinya itu ada materi tentang mengenai prokrastinasi dengan cara mengolah tugas dan waktu lebih baik. Nah, ada diskusi kelompok dan latihan, ada medianya, ada modul belajar, video jurnal belajar. Nah, terus habis itu evaluasinya adalah laporan kelompok, peningkatan hasil belajar siswa, review target dan kemajuan belajar setiap periode. Oke, lanjut ada karir. Yang terakhir ada karir. Karir ini membantu siswa mengetahui minat dan bakat untuk memilih karir yang tepat. Pengembangan karir, pemahaman diri, bimbingan kelompok, langkah awal menuju karir yang baik dengan mengenali minat dan bakat. Diskusi kelompok dan eksplorasi, PowerPoint, buku, panduan, karir, tes minat. Ini media. Terus ada laporan kelompok les minat, bakat, refleksi siswa mengenai pilihan karir dan rencana pendidikan lanjut. Nah, selanjutnya ada rencana kegiatan bimbingan dan konseling. Rencana bulanan ya, lebih tepatnya. Enggak, sebelum rencana bulanan kita masuk ke rencana kegiatannya dulu. Di sini banyak banget. Nah, pribadi nih, ada pribadi, ada mendorong siswa atau konseli untuk mengembangkan sikap bertanggung jawab, hemat, dan bijaksana. Ini masuk ekonomi karena tadi permasalahan yang paling besar ada di ekonomi. Nah, terus ini ada ya ekonomi pengembangan ide-ide ini masuknya ke hobi, rekreasi dan hobi, dan ya ini rekreasi dan hobi. Nah, terus lanjut komponen layanan itu apa? Yang pertama ini bisa menggunakan responsif, dasar, dan dasar. Terus strategi layanannya apa? Bisa dengan konseling individu, bisa layanan informasi, bisa bimbingan klasikal juga, atau bisa bimbingan kelompok mungkin bisa. Oke. Selanjutnya itu ada materinya. Materinya itu adalah membangun sikap positif terhadap pengelolaan keuangan. Ada bisa juga mempersiapkan siswa atau konselor untuk menuju dunia kerja itu seperti apa. Bisa juga kalau untuk hobi bisa meningkatkan kreativitas, bisa menemukan dan mengembangkan minat dan bakat. Nah, terus ada metodenya, bisa ceramah diskusi atau bisa juga disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Bisa ceramah diskusi, terus medianya juga bisa set PowerPoint, atau bisa juga disesuaikan sama nanti layanan yang diberikan di sana. Terus
evaluasinya, prosesnya, dan hasilnya itu bagaimana. Terus lanjut, ada sosial. Nah, sosial ini siswa atau konseli diajak memahami definisi etika sosial, nilai-nilai moral, mendasari norma pergaulan. Terus ada juga intinya tentang beretika, tentang bertanggung jawab, menghormati, berempati. Terus ada komunikasi, keterampilan, mendengarkan, membangun hubungan yang sehat itu seperti apa gitu, secara konstruktif. Terus ada integritas, kejujuran, tanggung jawab, karakter. Ya, jadi bertindak tegas, bertindak bertanggung jawab sama apa yang dilakukan. Tuh. Nah, terus ini belajar sosial ini ada dasar responsif sama defensif. Ada bimbingan kelompok, ada konseling individu. Nah, terus ada memahami konsep etika sosial, ada mengembangkan sikap dan perilaku beretika. Nah, ininya juga disesuaikan sama apa yang nanti yang diberikan layanan. Ya, evaluasinya, proses dan hasilnya bagaimana. Terus ada belajar. Belajar itu bisa memiliki pemahaman tentang macam-macam kecerdasan dan belajar, bisa juga memanfaatkan dunia teknologi yang sekarang itu seperti apa gitu, dan mempersiapkan yang baik gitu ketika menghadapi ujian, kita seperti apa gitu. Nah, terus ada kecerdasan IQ, CQ, dalam belajar itu seperti apa. Itu ada bisa dengan bimbingan klasikal. Kalau yang macam-macam kecerdasan belajar itu bisa menggunakan bimbingan kelompok. Terus kalau misalnya teknologi itu bisa juga bimbingan kelompok. Terus yang terakhir tuh itu yang menghadapi ujian itu juga bisa dengan bimbingan klasikal. Nah, kalau misalnya yang buat memahami kecerdasan itu bisa ceramah, diskusi. Tapi kalau buat yang teknologi itu kita bisa bermain peran. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih, jadi kita bisa bermain peran dengan teknologi. Tuh. Oke. Nah, terus strategi sumber belajar juga tuh ada. Terus ada semangat belajar, menganalisis prestasi, peningkatan prestasi seperti apa. Itu juga bisa disesuaikan sama yang tadi, ceramah, diskusi. Jadi disesuaikan saja sama teknik pendekatan yang digunakan. Tapi bisa juga menggunakan konseling individu. Nah, terus ada karir. Nah, karir ini di sini tuh kebiasaan hemat dalam keseharian, terus mampu untuk melanjutkan studi meskipun ekonomi keluarga tidak mendukung. Jadi nggak ada walaupun ekonomi nggak mencukupi, tapi kita masih ada semangat belajar gitu. Nah, terus habis itu ada menjadi remaja kreatif dan inovatif itu seperti apa sih gitu. Nah, terus ada tentang perguruan tinggi itu seperti apa gitu. Jadi kayak melanjutkan studi kasus suksesnya, kalian cita-cita itu menjadi apa gitu, itu juga masuk. Terus tipe-tipe kepribadian, pilihan karir yang sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing itu seperti apa. Terus bisa meraih kesuksesan dengan jalan A, B, C, D, itu juga bisa. Terus ada memahami suatu profesi. Jadi kalian ketika mau profesi, kalian udah tahu nih profesi ini tuh apa, kerjanya apa, terus ngapain, jadi udah tahu gitu. Terus ya, terus peraturan norma-norma yang ada di kerjaan itu seperti apa, kita juga di sini akan menjelaskan juga itu. Terus ada juga mengidentifikasi hubungan antara potensi, minat, bakat gitu, dan pemilihan program studi yang tadi. Kita ketika mau masuk kuliah, kita harus
konsultasi dulu kepada kita untuk tidak salah jurusan. Nah, teknik-tekniknya itu bisa menggunakan bimbingan klasikal. Ya, bisa juga ya bimbingan klasikal. Nah, kalau misalnya pemahaman ini juga kalau yang untuk lintas minat berbagai jalur seleksi untuk menuju perguruan tinggi PTN PTS itu bisa dengan kelas besar atau lintas besar. Jadi bisa di dalam suatu ruangan gitu. Nah, bisa juga kita ceramah juga tuh kan, ceramah diskusi dan slide PowerPoint. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi bisa juga menggunakan konseling individu. Nah, terus ada karir. Nah, karir ini di sini tuh kebiasaan hemat dalam keseharian, terus mampu untuk melanjutkan studi meskipun ekonomi keluarga tidak mendukung. Jadi nggak ada walaupun ekonomi nggak mencukupi, tapi kita masih ada semangat belajar gitu. Nah, terus habis itu ada menjadi remaja kreatif dan inovatif itu seperti apa sih gitu. Nah, terus ada tentang perguruan tinggi itu seperti apa gitu. Jadi kayak melanjutkan studi kasus suksesnya kalian cita-cita itu menjadi apa gitu, itu juga masuk. Terus tipe-tipe kepribadian, pilihan karir yang sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing itu seperti apa. Terus bisa meraih kesuksesan dengan jalan A, B, C, D itu juga bisa. Terus ada memahami suatu profesi. Jadi kalian ketika mau profesi, kalian udah tahu nih profesi ini tuh apa, kerjanya apa, terus ngapain, jadi udah tahu gitu. Terus ya, terus peraturan norma-norma yang ada di kerjaan itu seperti apa, kita juga di sini akan menjelaskan juga itu. Terus ada juga mengidentifikasi hubungan antara potensi, minat, bakat gitu, dan pemilihan program studi yang tadi. Kita ketika mau masuk kuliah, kita harus konsultasi dulu kepada kita untuk tidak salah jurusan. Nah, teknik-tekniknya itu bisa menggunakan bimbingan klasikal. Ya, bisa juga ya bimbingan klasikal. Nah, kalau misalnya pemahaman ini juga kalau yang untuk lintas minat berbagai jalur seleksi untuk menuju perguruan tinggi PTN PTS itu bisa dengan kelas besar atau lintas besar. Jadi bisa di dalam suatu ruangan gitu. Nah, bisa juga kita ceramah juga tuh kan, ceramah diskusi dan slide PowerPoint. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, di sini kita akan masuk ke program ini, program bulanan bimbingan layanan BK, bimbingan dan konseling. Nah, ini ada bimbingan pribadi. Nah, yang pertama tadi ada mengembangkan sikap dan perilaku yang beretika. Nah, ini jenis yang pendukungnya dari pertemuan 1 sampai 12 itu gimana ininya, sudah layannya seperti apa. Jadi nanti tinggal diisi saja. Terus siswa kelasnya itu kita targetnya adalah kelas 12. Terus rencana waktunya kapan? Nah, rencana waktunya sampai kapan? Dari awal bulan sampai akhir bulan. Materinya tuh diambil dari program tahunan yang tadi tuh yang di atas dan kompetensi BK. Yang kedua ada nilai-nilai hubungan teman sebaya yang sehat, pria wanita gitu, membedakan ini. Ini juga jenis layanannya ada 1 sampai 12. Nah, terus habis itu ada 1 sampai 31. Ini diskusi gitu. Dilaksanakan sesuai dengan program. Terus ada bimbingan sosial, penanaman aspek sosial dalam kehidupan beragama. Nah, sama juga rencana waktu itu dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Praktek hubungan sosial teman sebaya yang sehat dan dinamis dalam peranan sebagai pria maupun wanita. Jadi ini juga sama, ini dengan program dan kebutuhan juga, sama waktu 1 sampai tanggal 31 tuh. Terus bawahnya juga sama, ini ininya laporan bulanannya ya.
bimbingan belajar, aspek-aspek belajar, penting hubungan teman, bimbingan karir, pendalaman aspek bekerja dan pengembangan karir dalam kehidupan beragama. Nah, keterangan ini lain orientasi, informasi, penempatan, penyaluran, pembelajaran, konten perorangan, bimbingan kelompok, aplikasi instrumentasi, penggunaan data, komprehensi kasus, kiriman rumah, detail kasus, dan frekuensi berapa kali kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, terus lanjut juga kita bikin lagi nih, ini bulan kedua, sama juga ini juga sama tuh pentingnya koefisiensi jasmani yang sehat dan belajar itu. Dan terus kita cari ininya sampai 6 bulan terakhir tuh. Mungkin ini dan masalah-masalah studi kasusnya itu dari yang tadi tahunan itu terus sampai terakhir. Ini terakhir, kalau sudah terakhir udah selesai itu karena sudah semua bulanannya. Jadi kita selamat siang teman-teman semua, kembali lagi dengan saya pada ayat dan kita. Nah, di sini maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk melihatkan hasil BCM yang sudah sempurna pada minggu kemarin. Nah, di sini yang saya lihat itu ada beberapa aspek ya. Yang paling banyak itu ada di rekreasi dan hobi. Nah, ini persentasenya itu sebesar 125%. Sama ada di ekonomi. Ekonomi itu ada di sekitar 93%. Ternyata tinggi juga ya teman-teman. Nah, terus apa permasalahan dari hobi dan ekonomi ini? Nah, kalau hobi ini dia pengembangan dirinya kurang, jadi dia lebih tersifat tertutup, tidak mau terbuka sama yang lain dan lebih dipendam sendiri. Jadi dia tidak bisa mengembangkan minat-minat atau bakat-bakat yang ada pada diri kalian nih teman-teman. Dan yang kedua itu ada faktor ekonomi. Nah, ekonomi ini di sini kalian masih belum bisa menghadapi ekonomi secara mendatang. Terus kalian juga masih belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Dari yang hasil kerja misalnya gajinya seberapa, kalian masih belum bisa mengelola dengan baik. Terus juga ada juga mengatur keuangannya juga sama, belum baik juga, belum stabil gitu. Nah, tadi kan sudah kakak jelaskan kan, kalian ada masalah di hobi dan ekonomi. Ada yang ingin dipertanyakan terkait yang tadi kakak jelaskan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, cukup sekian. Nanti untuk minggu depan kita berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada pada diri kalian di masa ini. Nah, nanti untuk jam berapa, waktunya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan itu menyusul aja ya. Kita bisa berdiskusi di lain waktu.